Selamat jumpa lagi sahabat. Melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Kali ini dalam episode Linggo Dadi tumbang di tangan Maisa Bungalan. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pertempuran sengit di Padepokan Empu Songondaru, yaitu antara anak buah Empu Bayadatu dan anak buah Empu Songondaru. Di situ terlibat pula prajurit Singosari yang nyantrik di Padepokan Empu Songondaru. Ada pula Maisa Bungalan dan kakak beradik Maisa Pukat dan Maisa Murti. Di pihak Empu Bayadatu diperkuat oleh Linggo Dadi dan Kyai Dulang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ternyata bahwa Kyai Dulang yang bertekad untuk membatasi gerak Maisa Murti dan Maisa Pukat justru telah terperosok ke dalam kesulitan. Keduanya tidak berhasil menghentikan gerak kedua anak muda itu. Tetapi pada saat-saat yang menentukan, maka senjata Maisa Pukat dan Maisa Murti telah mulai menyentuh tubuh mereka. "Gila!" teriak Kyai Dulang. Tetapi suaranya terputus ketika ujung senjata lawannya langsung menembus jantung di dadanya. Pengawalnya mencoba untuk menyelamatkan diri karena pertempuran yang riuh, tetapi ia pun kemudian jatuh tertelungkup ketika ujung senjata lawannya membelah punggungnya. Dengan terbunuhnya keempat orang itu, maka kedua anak muda itu justru menyadari bahwa korban telah semakin banyak jatuh, bukan saja di pihak lawan tetapi juga di pihak mereka. "Kita tidak boleh bermain-main lagi," berkata Maisa Murti. "Ya, kita harus bersungguh-sungguh. Korban telah berjatuhan, bahkan mungkin 1-2 orang prajurit telah terbunuh pula." Keduanya menyesal bahwa seolah-olah keduanya masih saja terseret oleh suatu keinginan untuk bermain-main dengan nyawanya dan nyawa orang lain, sehingga apa yang mereka lakukan sampai kematian keempat orang lawannya itu tidak banyak berarti bagi keseimbangan pertempuran. Mereka hanya mendapat kepuasan dengan kejutan-kejutan dan sekali-kali membuat lawannya bingung dan berlari-larian menjauh. Tetapi dalam arti benar-benar merubah keseimbangan, rasa-rasanya masih belum mereka lakukan sepenuhnya. Dengan kesadaran itulah, maka mereka pun kemudian turun kembali ke arena. Mereka mulai melihat kenyataan bahwa pasukan Empu Songondaru di luar dinding halaman itu masih saja merasakan tekanan yang berat. Meskipun dengan menyatukan dua arena pertempuran itu telah sedikit memperingan tekanan pada pasukan yang mempertahankan padepokan itu. Karena itu maka sejenak kemudian Maisa Murti dan Maisa Pukat pun telah menempatkan diri langsung ke dalam arena yang garang itu. Meskipun mereka sadar bahwa kehadirannya di banyak tempat juga dapat mempengaruhi keadaan, tetapi mereka memutuskan langsung untuk mengurangi jumlah lawan dengan melumpuhkan mereka seorang demi seorang. Keputusan itu ternyata benar-benar dapat mempengaruhi keseimbangan. Ketika Maisa Murti berhasil melukai seorang sehingga tidak lagi dapat mengangkat senjata, disusul oleh ujung senjata Maisa Pukat yang tergores di pundak lawan, maka keduanya benar-benar merupakan hantu yang semakin ditakuti oleh lawan-lawannya. Dalam pada itu, di dalam dinding padepokan, Empu Bayadatu telah memeras segenap kemampuan yang ada untuk mengalahkan Empu Songondaru. Mula-mula ia masih mencoba untuk menundukkan kakaknya tanpa membunuhnya. Karena dengan demikian kakaknya akan dapat dijadikan alat yang baik baginya untuk menghimpun kekuatan di padepokan itu.
Tetapi karena dengan demikian ia tidak segera dapat menguasai kakaknya, maka ia pun kemudian telah kehilangan pengekangan diri. Ia ingin mengalahkan kakaknya, hidup atau mati, atau dalam keadaan apapun juga. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Empu Sanggondaru pun tidak membiarkan kepalanya dipenggal oleh adiknya sendiri. Di bagian lain, Maesa Bungalan masih bertempur dengan dahsyatnya melawan Linggodadi. Mereka mempergunakan arena yang seakan-akan terpisah. Tidak seorang pun yang dapat mencampuri perkelahian antara keduanya. Orang-orang Maibit yang datang dengan bangga di bawah pimpinan Linggodadi menjadi heran bahwa di padepokan itu ada juga orang yang mampu mengimbangi lawannya. Meskipun nama Maesa Bungalan pernah mereka dengar, tapi mereka tidak menyangka bahwa Maesa Bungalan benar-benar seorang yang luar biasa. Sehingga untuk beberapa lamanya ia masih mampu bertahan melawan Linggodadi. Orang-orang dari Maibit benar-benar merasa heran. Bagi mereka Linggodadi tidak ada duanya selain Linggopati. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kini Linggodadi tidak segera mampu mengalahkan Maesa Bungalan. Betapapun dahsyatnya ia menyerang, tetapi Maesa Bungalan masih saja mampu bertahan. Namun agaknya bagi kedua belah pihak, pertempuran itu merupakan pertempuran yang berat. Ketika Maesa Bungalan agak terdesak, maka Linggodadi tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, ia mendesak terus dan memaksa Maesa Bungalan untuk berlompatan surut. "Sebaiknya kau hentikan perlawananmu," teriak Linggodadi. "Carilah kesempatan untuk berdoa sebelum ajalmu sampai." Maesa Bungalan tidak menjawab ketika senjata Linggodadi hampir menyentuh tubuhnya. Ia masih sempat melompat ke samping, tetapi demikian kakinya menjejak tanah. Serangan Linggodadi telah menyusul dengan dahsyatnya. Maesa Bungalan hampir kehilangan kesempatan sama sekali. Tapi ia masih dapat mengelak dengan menjatuhkan diri meskipun ia tahu bahwa perjuangan yang kemudian akan menjadi bertambah berat. Tetapi ia tidak melihat cara lain yang dapat menyelamatkan nyawanya. Ketika ia melenting berdiri, maka Maesa Bungalan telah memperhitungkan bahwa serangan berikutnya tentu akan menghantam dengan serunya. Sehingga ia pun telah bersiap untuk melompat sambil menjatuhkan dirinya kembali. Serangan itu benar-benar datang dengan cepatnya, lebih cepat dari dugaan Maesa Bungalan. Itulah sebabnya maka ia tidak sempat menghindarkan diri seluruhnya. Ketika ia melompat dan menjatuhkan diri sekali lagi, maka terasa ujung senjata lawannya telah menyengat pundaknya. Maesa Bungalan berdesis sambil berguling. Ia memperhatikan sikap lawannya. Tapi agaknya lawannya menyadari bahwa senjatanya berhasil matuk tubuh Maesa Bungalan. Sehingga justru karena itu maka ada kesempatan sekejap baginya, selama lawannya meyakinkan diri atas kemenangannya yang sesaat itu. Maesa Bungalan sempat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Itulah sebabnya maka ia tidak mau terlambat. Ketika ia melenting berdiri, maka ia justru berusaha mendekat lawannya dan dengan dahsyatnya menebaskan senjatanya mendatar. Linggodadi terkejut. Meskipun ia melihat darah, tetapi ternyata luka lawannya tidak terlalu parah. Karena itulah maka ketika serangan Maesa Bungalan datang, Linggodadilah yang kemudian harus menghindar. Namun demikian ia masih sempat berteriak, "Lukamu telah menitikkan darah. Semakin lama akan menjadi semakin banyak, sehingga akan datang saatnya kau tidak mampu lagi untuk melawan." Maesa Bungalan tidak menjawab, tetapi serangannya lah yang kemudian datang membadai. Dengan cepat senjata menyambar lawannya seperti kilat menyambar di langit. Linggodadi mengumpat. Ia mencoba untuk menghindar sambil menyerang. Tetapi tekanan serangan Maesa Bungalan ternyata sangat dahsyatnya, sehingga ia justru kehilangan keseimbangan.
Lingodadilah yang kemudian menjatuhkan dirinya karena ia tidak mau dadanya pecah oleh senjata lawan. Dengan cepat ia berguling, kemudian ia mencoba menangkis serangan Maesa Bungaran yang datang beruntun masih dalam keadaannya terbaring di tanah. Ketika terjadi benturan senjata, maka terasa bahwa kekuatan Linggodadi yang kurang mapan itu tidak mampu menahan ayunan senjata Maesa Bungaran. Karena itu maka ia masih harus bergeser pada punggungnya, sehingga ujung senjata lawannya tidak mengenai wajahnya. Tapi agaknya Linggodadi cukup cekatan, demikian ia berkisar, maka kakinya pun segera menyilang dengan kerasnya, menghantam betis Maesa Bungaran. Sehingga Maesa Bungaran pun terlempar dan jatuh pula di tanah. Namun keduanya ternyata memiliki kecepatan bergerak di luar jangkauan orang kebanyakan, karena saat kemudian keduanya telah tegak berhadapan dengan senjata teracung. Tetapi ternyata bahwa Maesa Bungaran mempunyai kelebihan waktu sekejap. Dengan serta-merta ia pun segera melompat menyerang dengan dahsyatnya. Serangannya yang mengejutkan itu masih dapat dielakkan oleh Linggodadi, tapi putaran kaki Maesa Bungaran benar-benar tidak diduga oleh Linggodadi. Ia menyangka bahwa Maesa Bungaran akan terdorong oleh kekuatannya yang tersaru lewat serangannya itu, sehingga ia harus berusaha mencari keseimbangan sebelum Linggodadi membalas menyerang. Namun ternyata bahwa Maesa Bungaran telah berbuat lain. Perhitungannya ternyata mendahului satu lapisan dari lawannya, sehingga karena itu maka serangannya yang berikut benar-benar telah mengejutkan Linggodadi. Dengan gugup, Linggodadi melompat ke samping. Ia masih berusaha mencari jarak untuk menentukan sikap yang kemudian. Tetapi serangan Maesa Bungaran datang beruntun seperti gelombang di lautan. Jenak kemudian terdengar desah tertahan sebelum Maesa Bungaran menjadi semakin lemah karena darahnya yang mengalir dari lukanya. Maka ia telah berhasil melukai lawannya pula. Sebuah goresan yang panjang telah menyobek kulit Linggodadi di dadanya. Linggodadi menggeram, tetapi ia tidak dapat melepas kenyataan yang dialaminya. Badannya terluka dan darahnya meleleh dari luka itu, lebih deras dari darah yang mengalir dari luka Maesa Bungaran. Sejenak keduanya berdiri berhadapan, seolah-olah masing-masing ingin menilai keadaan. Masing-masing sadar bahwa mereka telah terluka, karena itulah maka mereka berdua bertekad untuk menghentakkan semua kemampuan dan ilmunya untuk segera mengalahkan lawannya. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang dahsyat. Namun ternyata bahwa luka masing-masing mulai terasa berpengaruh. Darah yang menetes telah menyusutkan kemampuan mereka mengerahkan tenaga cadangan. Apalagi perasaan sakit yang menggigit kulit rasa-rasanya telah memecahkan semua pemusatan pikiran dan nalar. Tetapi ternyata bahwa tenaga Linggodadilah yang lebih cepat susut. Karena lukanya yang lebih parah, rasa-rasanya tulang-tulangnya mulai dilepas dari dirinya. Tangannya semakin lama menjadi semakin gemetar dan bahkan kemudian seolah-olah tangannya tidak lagi mampu menggenggam senjata. Maesa Bungaran pun merasa seakan-akan tenaganya menjadi semakin susut. Tetapi dalam kecemasannya ia melihat lawannya selalu meloncat surut. Bahkan kemudian terasa perlawanannya tidak lagi menentu. Darahnya lebih banyak mengalir, berkata Maesa Bungaran dalam hatinya. Namun dalam pada itu Linggodadi merasa bahwa kekuatannya sudah semakin larut, membuat perhitungan terakhir. Ia telah terlanjur berada dalam arena yang sama sekali tidak disangkanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan bertemu dengan anak muda yang bernama Maesa Bungaran, yang mendapat gelar seperti dirinya sendiri, pembunuh orang berilmu hitam. Dan bahkan ternyata bahwa ia sama sekali tidak dapat mengatasi kemampuan ilmu anak muda itu. Keadaannya yang berakhir telah memaksanya untuk mengambil suatu sikap yang menentukan menang atau mati. Itulah sebabnya maka dalam kesempatan terakhir
Linggodadi telah menghimpun semua sisa tenaga yang ada ketika ia melihat sebuah kesempatan. Maka dengan serta-merta sambil berteriak nyaring ia menyerang dengan dahsyatnya. Senjatanya berputar seperti baling-baling, kemudian dengan kekuatan raksasa senjata itu telah menghantam lawannya. Maesa Bungalan yang sudah terluka pun terkejut melihat serangan yang dahsyat itu, serangan yang sama sekali tidak diduganya. Apalagi di saat terakhir nampaknya Linggodadi telah kehilangan hampir separuh dari kekuatannya. Tetapi tiba-tiba serangan itu datang dahsyat sekali. Itulah sebabnya maka di luar kemampuannya, Maesa Bungalan pun harus mengambil sikap yang cepat. Ia pun dengan serta-merta menghimpun sisa tenaganya pula. Ia pun menghentakkan kemampuan yang masih ada padanya untuk menangkis serangan yang tidak sempat dihindarinya itu. Maka terjadilah benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun kekuatan itu telah jauh susut, tetapi bentaan yang tiba-tiba dengan pengerahan segenap tenaga yang tersisa, maka benturan itu benar-benar merupakan benturan yang menentukan. Terdengar dentang senjata beradu dengan kerasnya sehingga bunga-bunga api melompatan dalam cahaya bulan yang semakin rendah di ujung barat. Kemudian disusul oleh keluhan yang tertahan dan tubuh yang terlempar jatuh terbaring di tanah. Beberapa langkah dari benturan itu, Linggodadi jatuh terlentang. Senjatanya terlepas dari tangannya. Sedang dari lukanya mengalir darah yang bagaikan tidak akan kering. Nafasnya yang terengah-engah kadang terputus untuk beberapa saat, dan tarikan yang kemudian sama sekali sudah tidak teratur lagi. Di arah yang lain, Maesa Bungalan terdorong beberapa langkah dan terhuyung-huyung beberapa saat. Ia pun tidak lagi dapat menguasai keseimbangannya, dan bertelekan senjatanya ia terjatuh pada lututnya. Tapi sejenak kemudian, ia sama sekali tidak mampu lagi untuk berlutut. Dengan napas yang sendat, ia jatuh terguling di tanah sambil memejamkan matanya. Sejenak kemudian keduanya telah terbaring diam dalam usapan cahaya bulan yang kekuning-kuningan. Beberapa orang melihat akibat dari benturan itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang Mahibit ingin berlari-lari melihat Linggodadi, tetapi ternyata lawan-lawan mereka pun telah menahan dengan sekuat tenaga agar orang-orang Mahibit tidak berbuat curang terhadap Maesa Bungalan yang terbaring pula. Tetapi orang-orang dari Padepokan Empu Songondaru pun tidak dapat segera mendekati Maesa Bungalan karena lawan-lawan mereka pun selalu menghalang-halanginya. Dalam pada itu, Empu Baladatu benar-benar tidak menduga bahwa serangan yang dianggapnya tidak akan mendapat rintangan yang berarti itu telah mengalami banyak kesulitan. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa ada pasukan prajurit Singosari pilihan dan cantrik-cantrik yang terlatih baik berada di antara pasukan Empu Songondaru. Meskipun pasukan Empu Baladatu sendiri telah ditempa dengan sejauh-jauh dapat dilakukan, namun menghadapi prajurit-prajurit pilihan, orang-orangnya ternyata banyak mengalami kesulitan. Bukan saja dalam perang seorang lawan seorang, tetapi juga dalam olah keterampilan dan tata cara peperangan dalam kelompok-kelompok yang besar. Dalam silirnya angin malam yang berbau darah, kedua sosok tubuh itu masih saja terbaring diam. Namun kemudian perlahan-lahan Maesa Bungalan mulai membuka matanya. Dalam saat-saat berikutnya mulailah ia menyadari apa yang telah terjadi, sehingga dengan sepenuh sisa kekuatannya, ia pun mencoba untuk bangkit dan duduk bertelekan pada kedua lengannya. Tak seorang pun yang dapat mendekat. Empu Songondaru pun tidak, karena Empu Baladatu telah melibatnya dalam perkelahian yang sengit. Karena itulah maka seolah-olah pertempuran yang dahsyat itu tidak mengacuhkannya sama sekali. Dibiarkannya ia bangkit dan duduk sambil memijit keningnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah ingin mengusir kebimbangan yang masih mencekam hatinya.
Tapi kepalanya masih terasa pening dan tubuhnya masih lemah. Sehingga Maesa Bungalan pun kemudian memutuskan untuk memusatkan segenap daya lahir dan batinnya untuk memulihkan kekuatannya. Ia pun kemudian duduk bersila dan menyilangkan tangannya di dadanya. Kemudian dicobanya mengatur pernapasannya sebaik-baiknya. Maesa Bungalan hanya melakukannya untuk beberapa saat yang pendek. Ia sadar bahwa setiap saat bahaya datang mengancam jika ada seorang saja dari lawan yang lolos dari pertahanan orang-orang dari Padepokan Empu Sangondaro, maka itu akan berarti maut baginya, siapapun orang itu. Tapi ternyata bahwa Maesa Bungalan dapat mempergunakan waktu yang singkat itu sebaik-baiknya, meskipun kekuatannya masih belum pulih seluruhnya. Perlahan-lahan Maesa Bungalan mengurai tangan dan kakinya, dan perlahan-lahan pula ia bangkit seperti seorang yang baru bangun dari tidurnya. Yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah orang yang terbaring beberapa langkah daripadanya. Ia masih ingat benar bahwa telah terjadi benturan kekuatan yang dahsyat saat senjata mereka beradu. Tetapi ternyata bahwa Maesa Bungalan tidak kehilangan senjatanya. Senjata itu masih ada di tempatnya, terbaring. Sehingga karena itu maka ia pun telah memungut senjatanya sebelum kemudian perlahan-lahan mendekati lawannya yang terbaring diam. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya di dalam dan di luar halaman, tetapi mereka yang sedang bertempur itu seakan-akan tidak menghiraukan Maesa Bungalan sama sekali. Apalagi setelah Maesa Bungalan bangkit berdiri dan menggenggam senjatanya kembali. Jika semula lawannya tidak sempat mengganggunya selagi ia masih terbaring, maka setelah ia berdiri dengan senjatanya, justru lawannya akan berusaha menjauhinya. Sejenak Maesa Bungalan berdiri di samping tubuh Linggodadi yang terbaring diam dengan hati-hati. Maesa Bungalan pun kemudian bercongkok pada satu lututnya. Ketika tangannya meraba tubuh lawannya, terasa tubuh itu telah dingin. Mati, desis Maesa Bungalan. Benarnya lah bahwa Linggodadi telah mati. Ia telah mengerahkan tenaga yang tersisa, sementara dadanya telah terluka parah. Benturan yang terjadi kemudian seakan-akan telah menghentakkan segenap sisa darahnya, memancar dari lukanya. Itulah sebabnya maka ia sudah tidak dapat ditolong lagi, karena darahnya bagaikan telah habis mengalir. Pada saat Linggodadi pingsan, maka meneteslah titik darahnya yang terakhir dari jantungnya, sehingga nafasnya pun tidak mampu lagi menyusuri lubang hidungnya. Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam, sekilas pandangnya pertempuran yang sengit. Namun kemudian ia masih mempergunakan sedikit waktu untuk mengobati luka-lukanya, meskipun tidak terlalu parah dengan obat yang dibawanya. Baru sejenak kemudian ia mengangkat kedua belah tangannya. Ia menggeliat sambil berdesis, seolah-olah ingin melihat apakah urat-uratnya masih berjalan sewajarnya. Meskipun tenaganya belum pulih seperti sedia kala, tetapi pertempuran ia harus dihadapinya. Karena itulah maka setapak demi setapak ia pun melangkah mendekati arena yang seru. Bahkan kemudian ia pun segera melihat bahwa pasukan Empu Sangondaro memang agak terdesak oleh lawannya. Empu Sangondaro melihat semua yang terjadi atas Maesa Bungalan. Itulah sebabnya ia menjadi berdebar-debar. Apakah dalam keadaannya Maesa Bungalan masih sanggup untuk bertempur terus? Tetapi Empu Sangondaro tidak sempat mencegah Maesa Bungalan karena ia sendiri masih terikat dalam pertempuran yang sengit. Dalam pada itu Empu Baladatu yang tidak dapat ingkar dari kenyataan menggertakkan giginya. Linggodadi, orang yang dianggapnya memiliki kemampuan yang luar biasa, telah terbunuh oleh seorang anak muda yang bernama Maesa Bungalan dan bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam, seperti Linggodadi sendiri. Sementara itu ternyata Empu Sangondaro sendiri juga memiliki ilmu yang tidak dapat diatasinya.
Setelah ia bertempur beberapa lama, kakaknya masih tetap nampak segar dan bertempur dengan sepenuh tenaga. Kadang-kadang teringat oleh Empu Baladatu bagaimana kakaknya berburu binatang buas dengan tangannya, sehingga hatinya menjadi berdebar-debar. Kakaknya adalah seorang yang memiliki tenaga raksasa dan napas yang panjang tanpa batas. Kebiasaannya berburu dan berlatih dengan cara yang aneh, membuatnya menjadi orang yang mempunyai ketahanan tubuh yang tinggi. Seperti yang pernah didengarnya, Empu Songgondaru sering berlatih bersama cantriknya dengan berjalan kaki mendaki gunung dan menuruni tebing sehari penuh tanpa berhenti sama sekali. Itulah sebabnya maka tenaga Empu Songgondaru sejak mereka mulai bertempur sampai saat-saat terakhir tidak terlampau banyak susut. Seperti tenaga Empu Baladatu, meskipun mereka bersama-sama telah mengerahkan segenap kemampuan. Dalam pada itu di luar dinding padepokan, pertempuran masih juga membakar arena. Maisa Pukat dan Maisa Murti yang bertempur dengan cara yang berbeda telah berhasil mengurangi jumlah lawan. Dengan beberapa orang, apalagi keduanya masih saja nampak segar, seolah-olah mereka baru saja mulai di arena pertempuran itu. Jika mula pasukan Empu Baladatu mampu mendesak, maka lambat laun keseimbangannya pun menjadi semakin berubah. Satu demi satu lawan Maisa Pukat dan Maisa Murti dapat dilumpuhkan. Bahkan selain keduanya, para prajurit Singosari pun satu-satu dapat menyingkirkan lawan mereka pula. Meskipun di bagian lain orang-orang padepokan Empu Songgondaru yang kurang terlatih juga mengalami banyak kesulitan, untunglah bahwa para prajurit dan para cantrik yang terlatih selalu berusaha untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Dalam pada itu Maisa Pukat dan Maisa Murti benar-benar merupakan hantu yang menakutkan, seolah-olah keduanya menjadi penentu bagi datangnya maut. Siapa yang telah menarik perhatiannya, maka orang itu seakan-akan sudah pasti akan mengalami bencana. Karena itulah maka setiap orang di dalam pasukan lawan berusaha untuk menjauhi kedua anak muda itu. Jika ia maju setapak demi setapak mendekati seseorang, maka itu adalah pertanda bahwa maut sudah siap untuk menjemput orang itu. Tetapi tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Tiap orang di dalam pasukan lawan merasa tidak akan mampu menghadapinya, sementara mereka tidak akan sempat menyusun kelompok kecil untuk melawannya. Karena itulah maka arena di luar dinding padepokan itu betapapun lambatnya, seolah-olah sudah menemukan kepastiannya, kedua orang anak muda itu akan menjadi penentu dari pertempuran yang dahsyat itu. Gila, geram seorang bertubuh kekar dari Maibit. Dua orang dapat menentukan akhir dari pertempuran seperti ini. Apa yang dapat kita lakukan? Orang bertubuh kekar itu tidak menjawab. Ia harus bertempur melawan seorang cantrik yang terlatih baik, sehingga ia tidak banyak mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan.